Sesuai namanya, bunga subtropis ini selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari atau bersifat heliotropisme. Yap, ini dia bunga matahari. Tanaman dengan nama latin Helianthus annus ini tumbuh subur pada lahan terbuka. Harus mendapatkan paparan sinar matahari penuh dan pasokan air yang cukup. Di kawasan Serang, Banten, ada pabrik yang memproduksi kuaci biji bunga matahari dengan 3 varian rasa yang unik-unik. Wih, kayaknya enak banget tuh. Nah, ternyata selain sebagai cemilan saat santai, kuaci biji bunga matahari juga berkhasiat untuk kesehatan loh. Bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Kok bisa ya? Ayo, kita cari tahu. Bunga, bunga, siapa yang mau beli bunga? Biarin ganti-ganti profesi, yang penting halal. Kamboja, anggrek, mawar, bunga-bunga, semua ada. Wah, kecuali pas bunga banget bang. nih, Pak Oga jualan bunga. Iya Den, mau beli bunga apa nih? Cari bunga matahari, ada nggak Pak Oga? Den Unyil ada-ada aja nih nyarinya. Bunga matahari bikin panas Den, nggak ada. Beli yang ada aja Den ya. Ini ada bunga Kamboja. Wah seger Den, baru dipetik. Pak Oga, siapa yang mau beli bunga Kamboja? Kami tuh mau buat kuaci dari biji bunga matahari, Pak. Cari aja di toko sebelah sana. Ya, Nyil, malah marah Udah Pak deh, Oganya. biarin aja Sro. Lagi galau kali tuh Pak Oga. Nah, sebagian besar biji bunga matahari di pabrik ini berasal dari Rusia dan Ukraina. Yuk, cuci dulu biji bunga mataharinya. Wah, sekali cuci bisa lebih dari 1 ton biji bunga matahari nih. Wah, banyak banget ya. Sip deh, kalau sudah bersih, langsung tuang ke tong perebusan ini. Pada tahap perebusan, ada tambahan rempah-rempah yang sudah terbungkus seperti ini. Wah, kayak menyeduh teh aja ya. Rempah yang dipakai asli racikan sendiri loh, bukan ekstrak atau bumbu yang sudah diformulasi secara kimia. Hasilnya kuaci akan berasa enak deh. Dengan suhu perebusan mencapai 200 derajat Celcius, dalam waktu 2 jam, kuaci sudah matang. Bumbu rempahnya juga sudah meresap tuh. Lanjut ke tahap pengeringan. Mesin oven ini akan mengeringkan kuaci sampai kandungan airnya 2%. Perubahan suhu diatur secara berkala, supaya kandungan air menguap tidak hanya pada lapisan luar, tapi sampai bagian dalam kuaci. Kadar air dalam kuaci akan menentukan kualitas kuacinya. Jika masih banyak mengandung air, kuaci akan mudah pecah dan tidak tahan lama. Sebelum keluar dari oven, ada mesin pendingin yang langsung menurunkan suhu kuaci. Jadi ketika keluar, kuaci sudah tidak panas. Nah, ayo kumpulkan kuacinya. Tinggal kemas kuaci biji bunga mataharinya deh. Isi setiap kantong dengan 150 gram kuaci. Mesin ini mampu mengisi 50 kantong per menitnya. Yang lagi dikemas ini punya aroma green tea loh. Dan ada 2 varian lainnya, yaitu original dan susu. Tiap harinya pabrik ini bisa membuat 20-30 ton kuaci. Mengkonsumsi kuaci biji bunga matahari bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke loh. Ini karena kandungan vitamin E pada kuaci yang bisa mencegah pembentukan kolesterol jahat. Kalsium dan magnesium dalam kuaci biji bunga matahari juga bisa menguatkan tulang dan sendi. Bagus sekali untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Ayo, habiskan kuacinya. Enak. Wah, kalau warna-warni kayak gini, siapa sih yang gak terpikat? Selain bentuk, warna-warna inilah yang bikin orang jatuh hati. Oh iya, ada yang tahu nggak dari mana sih asal warna bunga? Bunga itu sama kayak kulit manusia, punya kandungan pigmen atau zat yang memberikan warna.
Pigmen ini disebut anthocyanidines. Masing-masing bunga memiliki kandungan pigmen yang berbeda-beda, terutama ketika terkena pancaran sinar matahari. Bunga akan berwarna semakin gelap jika pigmennya kuat. Sebaliknya, warna bunga akan cerah kalau nggak terlalu banyak pigmennya. Penyebab lain bunga bisa memiliki warna yang berbeda-beda juga karena peran serangga loh. Ini terjadi saat proses penyerbukan bunga yang dibantu oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan tawon. Ketika tapak kaki serangga mengenai serbuk sari dan bunga, kemudian serangga berpindah-pindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya, saat ini deh warna bunga juga ditentukan. Bukan warna-warninya saja yang memikat, beberapa jenis bunga juga punya daya tarik karena aromanya yang wangi. Wangi dari bunga tersebut berasal dari minyak atsiri yang terkandung di dalam bunga. Minyak atsiri tuh gampang menguap di udara. Jadi ketika bunga lagi mekar-mekarnya, kandungan minyak atsiri bisa menyebarkan aroma wangi. Apalagi bunga yang memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi, seperti melati, bunga sedap malam, dan mawar. Aduh, Poipe sama Pauga ngapain sih? Nyanyi-nyanyi di tengah kebun mawar gitu. Kayak bintang film India aja deh. Kalau telur dadar sih, itu kesukaan Unyil. Tapi kalau yang di dadar itu bunga mawar, kira-kira siapa ayo yang suka? Enak juga loh, buktiin yuk. Kita masak dadar gulung mawar. Yuk, Taka, Indah, kita belajar buat kue dadar mawar sama Om Chef. Come on! Nah, kata Om Chef, yang pertama wajib bikin dulu kulitnya. Setelah adonan siap, tinggal dipanggang deh di atas wajan tanpa minyak. Untuk memanggang mawar, api nggak boleh terlalu besar, biar adonan dadar tidak gosong. Wah, kayaknya kita bisa lanjut bikin isian dadar nih. Kalau kata Poipe sih, isian dadar itu bahannya dari kelapa dan gula. Tapi Om Chefnya mau bikin yang beda nih. Isian dadarnya mau diganti bunga mawar. Waduh. Kalian gak usah heran ya. Unyil pernah baca kok. Bunga mawar itu sebenarnya sudah dijadikan bahan makanan di daerah Timur Tengah sejak dulu. Wih, kreatif banget nih Om Chefnya. Jauh beda sama dadar yang biasanya ya. Ini sih namanya dadar zaman now nih. Nyam nyam nyam. Mari kita santap. Come on.